pidana yang dia saksikan atau dia alami sendiri, bagaimana cara mengetahui suatu tindak pidana tersebut sudah kita jelaskan di dalam keterangan saksi beberapa waktu yang lalu. Nah, saksi adecat adalah saksi yang membantu meringankan. Menulis testis. Keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung dari bukti yang lain, maka tidak bisa menjadi alat bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam channel Industri PD27. Kali ini kita akan membahas tentang saksi dalam kerangka hukum acara pidana. Namun demikian, di awal pembukaan ini maka kita tidak lupa mengucap segala puja dan puji atas nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ini adalah suatu kalimat pembuka yang dianjurkan di dalam majelis-majelis ilmu di dalam ajaran Islam. Syukur kita atas segala nikmat, terutama sekali nikmat iman, Islam, dan nikmat ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena menuntut ilmu dan mempelajari sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan itu tidak terbatas ruang dan waktu, dan juga tidak terbatas tempat dan sarana pendukungnya. Karena belajar atau menuntut ilmu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Maka di dalam Islam itu dikenal juga dengan suatu pepatah apa hadis, saya juga kurang memahami itu. Tetapi di sana dijelaskan bahwa tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Dan juga ada di dalam ungkapan lain yang pernah saya baca, intinya mewajibkan setiap insan itu untuk senantiasa menuntut ilmu. Selawat beriring salam juga tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua, sehingga kita menjadi bagian atau golongan umat yang mendapat pertolongan atas syafaat dari kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat-sobat Industri PD sekalian dimanapun berada, pada beberapa waktu yang lalu atau dalam video yang sudah saya share beberapa waktu yang lalu, kita berbicara tentang saksi pada umumnya. Nah, dalam pembahasan tersebut lebih kurangnya menjelaskan bahwa saksi yang bernilai di sidang pengadilan atau nilai keterangan yang diberikan oleh seorang saksi yang memiliki aspek pembuktian atau memiliki nilai pembuktian di sidang pengadilan adalah kesaksian yang didengar atau dialami secara langsung oleh saksi yang bersangkutan. Nah, itu adalah gambaran saksi secara umum. Apa perbedaan saksi di dalam pidana dengan perdata? Nah, di dalam ranah hukum acara perdata, saksi diajukan oleh masing-masing pihak. Ya. Apakah itu pihak tergugat atau pihak penggugat, masing-masing mempunyai hak yang sama untuk mengajukan saksi. Demi apa? Demi membuktikan dalil-dalil yang dia sampaikan di sidang pengadilan. Maka para pihak tersebut dibebani pembuktian, salah satu pembuktiannya itu adalah saksi atau keterangan saksi. Nah, di dalam kerangka hukum acara pidana, ketika kita membahas tentang hukum acara pidana, maka
para pihak yang ada di sana, yaitu adalah terdakwa yang juga biasanya ada didampingi oleh seorang penasihat hukum, tetapi tidak seluruh perkara pidana yang disidangkan di Pengadilan Republik Indonesia ini didampingi oleh penasihat hukum. Karena apa? Karena ada beberapa faktor, mungkin keterbatasan biaya dari terdakwa, atau keterbatasan pengetahuan, atau mungkin saja majelis hakim tidak menyampaikan atau jaksa tidak menyampaikan secara seksama apa hak-hak seorang terdakwa di dalam sidang pengadilan. Karena hak dari seorang terdakwa di sidang pengadilan itu adalah dia mempunyai hak untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum. Nah, bagaimana seandainya dia tidak ada biaya, maka negara yang akan menjamin atau membiayai untuk penasihat hukum si terdakwa tersebut. Akan tetapi harus ada pernyataan di awal yang ditanyakan oleh jaksa, oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, apakah perkara ini terdakwa di dalam persidangan ini akan menghadapi sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum. Nah, ketika hak itu dipertanyakan oleh majelis hakim kepada terdakwa, senantiasa seharusnya terdakwa menjawab, saya minta didampingi oleh seorang penasihat hukum. Walaupun saudara tidak mampu atau berada di bawah garis batas kemiskinan, artinya tidak mampu membiayai seorang penasihat hukum tersendiri, maka hak saudara akan dijamin oleh negara. Negara yang akan membayar untuk biaya penasihat hukum saudara. Nah, untuk itu ketika sobat, teman, segala macam karib kerabat yang kita kenal sedang berhadapan dengan hukum, maksudnya di sidang pengadilan, senantiasa berikan hak mereka. Beritahu mereka bahwa mereka mempunyai hak untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum ketika mereka tidak mampu, negara yang akan membayar. Nah, tapi pada pembahasan video kali ini kita tidak membahas tentang hak si terdakwa untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum, tetapi kita adalah membahas tentang saksi, ya. Nah, saksi dalam hukum acara pidana. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada terdakwa sebagai pihak dalam hukum acara pidana. Dan yang kedua ada jaksa penuntut umum yang mewakili negara menuntut atau mendakwa seorang terdakwa tersebut atas alasan sebuah perbuatan pidana yang sudah dia lakukan. Maka akan diperiksa di pengadilan tersebut apakah orang ini harus dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya atau tidak. Nah, inilah ajang pembuktian. Ketika di dalam hukum acara pidana, maka terlebih dahulu yang akan mengajukan saksi adalah si jaksa penuntut umum. Nah, saksi di dalam hukum acara pidana itu dibagi dua. Ada saksi yang dari pihak jaksa penuntut umum, ada saksi yang dari pihak terdakwa yang akan dibantu didampingi oleh penasihat hukumnya. Nah, saksi dari pihak terdakwa ini namanya adalah saksi ad charge. Ya. Apa itu saksi ad charge? Saksi ad charge adalah saksi yang membantu untuk memberikan keterangan di pengadilan terhadap suatu peristiwa pidana yang dia saksikan atau dia alami sendiri. Bagaimana cara mengetahui suatu tindak pidana tersebut sudah kita jelaskan di dalam transaksi beberapa waktu yang lalu. Nah, saksi ad charge adalah saksi yang membantu meringankan, ya. Artinya sebagai aspek pembelaan terhadap terdakwa di dalam suatu proses persidangan. Nah, artinya saksi ad charge atau saksi yang diajukan oleh terdakwa ini adalah saksi yang akan meringankan atau membantu meringankan dari si terdakwa ini. Nah, maka tadi di awal pembuka saya sudah sampaikan atau saya bacakan suatu asas dalam hukum acara pidana, yaitu unus testis nullus testis. Ini bukan testis di dalam ilmu kesehatan, tapi ini adalah testis dalam istilah hukum, ya. Nah, akan memiliki arti yang sangat berbeda sekali. Nah,
satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lain, maka dia tidak mempunyai nilai pembuktian di depan persidangan majelis hakim. Maka itu ketika seseorang untuk menjadi saksi dalam suatu perkara tindak pidana, maka dia harus didukung dengan alat bukti lain. Tetapi kadang-kadang asas ini diartikan lain oleh beberapa orang praktisi hukum atau sebagian praktisi hukum menyatakan satu saksi bukanlah saksi. Sebenarnya saksi yang dikatakan dalam asas unus testis itu bukan satu saksi, tetapi ada keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lain, maka dia tidak memiliki nilai pembuktian. Itulah yang dimaksud dengan unus testis, nullus testis. Nah, kembali saya simpulkan bahwa perlu diketahui saksi ada charge adalah saksi yang membantu atau saksi yang meringankan terdakwa di dalam persidangan di pengadilan. Demikian penyampaian singkat dari saya, sobat-sobat sekalian dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kesadaran masyarakat di dalam mengetahui tentang hukum, karena hukum ini kadang-kadang kalau kita tidak pelajari, ada pihak-pihak tertentu demi meringankan pekerjaannya dia membodoh-bodohi masyarakat. Nah, dalam hal ini saya mencoba memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetapi saya sampaikan sekali lagi bahwa ini bukanlah suatu kebenaran mutlak, tetapi ini adalah sebagai suatu pembuka wacana berpikir. Sobat-sobat sekalian, silahkan dicari referensi lain, baca di buku juga banyak referensinya. Nah, atau di video-video YouTube cara pembelajaran sekarang juga banyak. Silahkan didengar apa itu saksi ada charge. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan di-share ke akun media sosial sobat-sobat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.